ada 6 artikel. Misalnya faktor-faktor yang mempengaruhi online impulse buying. Nah, kamu bisa bisa jadikan ini mungkin judul skripsi kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mirza Ayunda Pratiwi. Kali ini saya akan memberikan tips bagaimana sih cara mencari inspirasi judul. Jadi sebenarnya mencari inspirasi judul ini susah-susah gampang ya. Karena mencari judul itu eh, kita harus tahu dulu sebenarnya apa itu variabel. Kemudian variabel yang akan kita teliti itu maksudnya apa, definisi operasionalnya apa. Kemudian sampel yang akan digunakan nantinya apa, teknik penelitiannya apa, teknik analisisnya apa, kemudian lokasi yang akan kita teliti ini mau atau tidak ya untuk kita ambil datanya. Nah, jadi walaupun hanya menentukan 5 sampai 15 kata judul, tapi prosesnya itu sebenarnya panjang. Maka kita tidak boleh terburu-buru dalam menentukan judul. Nah, namun kebanyakan saya sendiri juga mengalami ketika dulu S1, saya itu benar-benar paham penelitian saya setelah saya menulis. Nah, gitu. Nah, tapi jangan sampai ketika kita sudah ngajuin judul, ternyata sudah di ACC, yang paling fatal itu adalah tempat penelitian yang kita tentukan itu nggak bisa ngambil data. Jadi kalau misalnya kamu ingin mengajukan penelitian di suatu tempat, pastikan mereka sudah memberikan izin terlebih dahulu, gitu ya. Nah, untuk mencari judul skripsi ini, hal yang tidak saya rekomendasikan yang pertama yaitu kamu mencari menggunakan Google. Kalau kamu mencari menggunakan Google, jatuhnya jadi tidak fresh karena banyak juga orang yang mencari di situ. Jadi biasanya ide-ide saya juga sudah pernah melihat judul-judul yang direkomendasikan di Google, itu kebanyakan udah jenuh juga gitu ya, udah jenuh. Jadi mungkin yang nulis itu bukan bidang keahliannya mereka. Misalnya kamu cari judul seputar manajemen, tapi ternyata judul-judulnya udah yang tidak up to date, udah yang 10 tahun lalu gitu. Nah, kita pengen yang fresh karena mungkin kamu udah ngajuin berkali-kali ditolak sama kampus karena kampus pengennya judulnya itu yang fresh dan terbaru gitu. Nah, kemudian yang tidak saya rekomendasikan lagi, cara yang kedua adalah kamu pergi ke perpustakaan, kamu lihat judul dari senior-senior kamu, lalu kamu ikut judulnya senior kamu supaya mungkin kamu nggak tahu mau nulis apa dan supaya gampang kamu mencontohinya dari bab 1 sampai bab 5. Jadi kamu ambil yang senior kamu punya. Nah, jangan seperti itu. Karena ketika kamu mengambil judul dari senior dan hanya kamu modifikasi sedikit atau misalnya kamu ganti tempat penelitiannya, takutnya nanti judul kamu tuh juga jenuh dan bakalan ditolak karena udah banyak yang meneliti itu. Nah, pastikan kalaupun kamu mau mengambil judul-judul dari senior yang ada di perpustakaan, mungkin kamu cari variabel yang belum banyak diteliti. Jadi jangan kamu ambil variabel yang tiap tahun udah banyak yang ngambil judul itu. Kemudian kamu cari judul-judul yang mungkin metodenya agak unik, berbeda sehingga belum banyak yang ngambil. Nah, kamu boleh gitu ya, kayak saya waktu itu penelitian S1 saya dari zaman dulu sampai waktu saya neliti waktu itu, ada satu metode yang dipakai oleh senior saya dan saya lihat di daftar judul cuman satu itu aja yang pakai metode itu. Akhirnya saya juga pakai metode itu gitu. Dan itu cara kalau misalnya kita mau cari yang ada di perpustakaan. Nah, kemudian cara yang saya rekomendasikan ini ya, yang pertama kamu cari tahu dulu variabel-variabel terbaru, topik-topik terbaru yang terhits, terkini, terfenomenal gitu ya. Nah, kamu cari. Terus yang kedua, kalau misalnya kamu
nggak punya ide sama sekali tentang topik-topik terbaru ataupun variabel-variabel terbaru tadi, kamu bisa coba melihat di jurnal-jurnal yang ada, ya, jurnal-jurnal yang ada yang sesuai dengan bidang keilmuan kamu, misalnya jurnal seputar manajemen bisnis, jurnal seputar human resource development, jurnal seputar pemasaran gitu. Nah, untuk pembedanya dulu kita harus tahu jurnal dan artikel itu berbeda. Kalau jurnal itu adalah sekumpulan artikel yang diterbitkan secara berkala, misalnya setahun ada 2 atau 3 kali penerbitan, dan setiap penerbitan itu diterbitkan ada 7 judul artikel. Nah, sedangkan artikel itu adalah sebuah penelitian yang nanti akan diterbitkan di sebuah jurnal. Jadi kalau artikel jurnal itu bagian dari jurnal gitu ya. Jadi kalau kamu masih bingung, kalau kita analogikan jurnal itu kayak kayak majalah gitu ya, majalah nanti di dalamnya ada artikel-artikel, nanti akan saya tunjukkan bentuknya supaya kamu tidak bingung. Oke, nah untuk cari jurnal ini kamu cari sesuai keyword bidang keilmuan kamu, misalnya kamu penelitiannya tentang manajemen bisnis, kamu bisa cari dengan kata-kata ekonomi, manajemen, bisnis gitu. Kalau misalnya kamu ingin fokus ke pemasaran, mungkin kamu bisa cari pemasaran ataupun marketing. Nah, itu tergantung, itu pintar-pintarnya kita kalau ingin mencari menggunakan keyword. Nah, supaya nggak bingung, kita langsung lihat contohnya bagaimana sih mencari melalui jurnal gitu ya. Baiklah, sebenarnya dari tadi tuh saya ingin eh, sebenarnya saya ingin memberikan contoh simulasinya menggunakan Garuda dari Kemdikbud, portal Garuda, tapi saya buka yang dari Kemdikbud semuanya error. Jadi saya contohkannya lewat DOAJ sama Neliti aja ya. Nah, DOAJ ini kita buka dulu di doaj.org. Nah, di sini adalah tempat di mana artikel yang kamu download itu open access atau bisa di-download secara gratis gitu ya. Karena tidak semua artikel itu bisa kita download secara gratis. Harus ada yang bayar ataupun bisa disewa. Nah, jadi kalau di sini kamu pasti bisa download secara gratis karena dia memang tempatnya artikel dan jurnal yang open access gitu. Bisa diakses dengan cara gratis. Oke, nah di sini ada 2 ya. Ada jurnal dan ada artikel. Kamu lihat di sini ada 17.000 jurnal dan ada 7 juta lebih artikel. Oke, nah pasti artikel lebih banyak dong karena saya bilang tadi di dalam jurnal itu ada banyak artikel. Supaya nggak bingung kita kasih contoh ya. Misalnya saya ingin cari jurnal seputar manajemen. Nah, di sini ada 1.641 jurnal. Nah, kita bisa filter di sini. Nah, kita bisa filter di sini. Kemudian bahasa yang digunakan juga bisa kamu filter, misalnya bahasa Indonesia. Oke. Kemudian untuk tahunnya mungkin nggak perlu diubah ya, karena ini jurnal. Ya. Nah, jadi kamu bisa lihat ini nama-nama jurnalnya. Jurnal Ilmiah Manajemen, Jurnal Sistem Informasi, Jurnal Manajemen Informatika, Jurnal Ekonomi Bisnis, dan Kewirausahaan yang diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Tanjung Pura. Nah, ini misalnya saya mau buka yang ini ya. Oke. Nah, ini Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan. Oke, nah, supaya kamu nggak bingung, ini kan tampilannya masih di DOAJ. Kamu bisa langsung pergi ke websitenya Jurnal Ekonomi dan Bisnis dan Kewirausahaan ini, atau namanya Jurnal JBIK. Oke, saya buka ini websitenya. Kita langsung akan pergi ke
OJS-nya Jurnal Jebik. Nah, di sini inilah tampilannya dan udah terakreditasi Sinta 2 ternyata. Nah, di sini ada judul-judul artikel yang terakhir kali dipublish. Jadi, di sini kita bisa lihat di archive ya, kita lihat di archive. Nah, ini diterbitkan tahun 2021, ada 2 kali penerbitan. Ya, ada volume 10 nomor 1 dan nomor 2. Lalu tahun 2020 ada 3. 2019 ada 3. Artinya setiap tahun jurnal ini menerbitkan 3 kali. Nah, saya kasih contoh, misalnya saya buka publikasi yang terakhir ya. Yang ini. Nah, di sini akan keluar judul-judul artikelnya. Nah, inilah artikel jurnal. Jadi kalau ini artikel jurnal, nama jurnalnya adalah Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan atau disingkat JEBIK. Oke, nah di sini kamu bisa lihat ada 6 artikel. Misalnya faktor-faktor yang mempengaruhi online impulse buying. Nah, kamu bisa jadikan ini mungkin judul skripsi kamu. Kamu bisa buka, kamu baca terlebih dahulu, kamu pahami dulu. Nah, kamu bisa jadikan inspirasi untuk skripsi kamu. Misalnya kamu ingin neliti tentang online impulse buying juga. Tapi di tempat kamu. Kamu bisa ganti jadi faktor-faktor yang mempengaruhi online impulse buying, misalnya pada mahasiswa atau pada generasi milenial atau pada generasi Z. Nah, tapi ingat tadi ya, jangan sembarang untuk menentukan objek, menentukan tempat, menentukan variabel. Kamu harus baca dulu, kamu download dulu ini PDF-nya, kamu lihat di sini yang ada tulisan PDF. Nah, kamu download, kamu baca, kamu pahami, barulah nanti kamu ajukan judulnya. Nah, seperti itu. Kira-kira cara mencari judul. Saya kasih contohnya satu aja ya. Saya rasa kamu cukup bisa lah mengeksplorasi ini karena sudah saya beritahu gimana cara carinya. Nah, ini kan dari yang jurnal JBIK ini ya. Kamu bisa cari di jurnal yang lain, tidak hanya jurnal ini kan tadi ada saya tunjukin ada banyak. Nah, kayak di sini Journal of Sustainability Accounting and Management, kamu bisa juga cari di sini. Nah, kamu pergi ke websitenya, lalu kamu cari lagi seperti yang saya bilang tadi. Oke. Nah, seperti yang ini kan tadi di volume 10 nomor 2. Nah, kamu bisa juga cari yang di volume 10 tapi nomor 1. Atau kamu cari yang di volume 9 nomor 3. Kamu tinggal buka aja. Lalu kamu lihat judul-judulnya lagi. Nah, ini judul-judulnya. Intensi kewirausahaan di kalangan mahasiswa ditinjau dari motivasi berprestasi dan ketakutan pada kegagalan. Nah, lalu korelasi dinamis antara pergerakan harga minyak dunia dan indeks harga saham sektoral di Bursa Efek Indonesia. Nah, mungkin ini lebih ke anak-anak ekonomi pembangunan ataupun bisa juga di akuntansi ataupun di manajemen keuangan. Nah, jadi kita harus filter lagi mana sih yang sesuai dengan konsentrasi kita. Nah, oke. Nah, itu tadi contoh caranya kita mencari melalui jurnal. Cara itu tadi kalau misalnya kita belum punya inspirasi sama sekali kayak variabelnya kita belum tahu mau cari apa, tapi kalau kita sudah tahu variabelnya apa, kita tinggal ketik sama variabelnya seperti yang tadi di DOAJ, tapi kamu search-nya di artikel. Nah, saya kasih contoh ya kalau seandainya kamu sudah menentukan variabelnya apa, topiknya apa. Karena tadi sudah saya kasih gambaran di DOAJ, sekarang saya kasih gambarannya di Mendeley Search ya. Nah, sekarang kita pergi ke Mendeley Search, mendeley.com/search. Jadi kamu bisa cari di sini, langsung cari artikelnya. Misalnya kamu sudah punya inspirasi variabelnya.
Nah, misalnya kamu ingin mencari topik seputar impulse buying. Misalnya kamu udah tentukan nih variabelnya apa. Saya cari di sini impulse buying. Oke. Nah, saya search. Lalu ada 2.855 artikel yang memiliki kata kunci impulse buying ini. Nah, kamu bisa lihat nih yang ada kuning-kuning itu berarti kan sesuai dengan keywordnya kita. Nah, di sebelah kiri ini kamu bisa filter tahunnya, kemudian tipe dokumennya, misalnya jurnal kah, buku kah, ya, atau tesis. Kamu filter dulu supaya kan tadi 2000 kita agak banyak ya kalau dicari. Jadi kita filter, mungkin tahunnya juga bisa kita filter tahunnya 2020, kemudian 2021, dan 2022. Jadi cukup 3 tahun terakhir. Lalu jurnalnya kira-kira ya udah nggak usah difilter lagi. Lalu open access ini juga penting karena open access ini maksudnya bisa kita akses secara gratis. Jadi kita centang dulu kalau misalnya kita nggak centang open access seperti ini ya, itu nggak bisa kita download PDF-nya. Yang ini tidak bisa kita download PDF-nya. Yang ini bisa ada tulisan view PDF. Nah, artinya ini nggak open access. Jadi kita cari yang open access aja supaya kamu bisa langsung download dan pelajari. Nah, setelah kita filter, tinggal 184 hasilnya. Dan ini jadi lebih mudah. Nah, namun ternyata yang keluar ini judulnya kayak bahasa Inggris, mungkin kamu sulit memahami ya. Kamu pengennya tuh bahasa Indonesia. Nah, kalau seperti ini triknya adalah mungkin kamu bisa tambah keyword yang ada bahasa Indonesianya. Atau kamu cari impulse buying itu dalam bahasa Indonesia apa, gitu ya. Atau misalnya saya coba ya pakai tambah kata-kata konsumen. Nah, ternyata keluar ada judul-judul dalam bahasa Indonesia. Faktor yang mempengaruhi impuls buying konsumen saat momen hari belanja online nasional. E-sales promotion membentuk impuls buying konsumen. Nah, jadi kalau seperti ini kan mungkin kamu akan lebih mudah untuk menentukan mana yang akan kamu download PDF-nya gitu ya. Jangan lupa di filter terlebih dahulu supaya kamu bisa melihat PDF-nya. Nah, jadi gimana cara downloadnya, Bu? Ya tinggal kamu view PDF, lalu dia akan terdownload. Nah, kamu save. Dah, kamu tinggal buka dan pelajari artikelnya, baru kamu tentukan apakah judul tersebut akan kamu teliti atau tidak. Jadi jadi selain DOAJ dan Mendeley Search tadi, kamu juga bisa menggunakan website yang lain untuk mencari. Sebenarnya ada banyak banget tempat buat mencari artikel dan jurnal. Jadi kamu bisa pakai Google Scholar, kamu bisa pakai Garuda, kamu bisa pakai Neliti, kamu bisa pakai DOAJ, Mendeley, Crossref, ada Elsevier, dan ada banyak banget sumber yang bisa kita cari untuk melihat-lihat artikel jurnal dan jurnal baik itu internasional ataupun nasional. Nah, mungkin sekian pembahasan kita tentang inspirasi bagaimana mencari judul-judul. Nah, selanjutnya nanti kita akan membahas tentang topik-topik penelitian yang masih jarang diteliti, yang cukup baru, yang tidak jenuh, dan menarik untuk kamu jadikan judul skripsi. Jadi, jangan lupa nantikan pembahasan selanjutnya. Pembahasan kali ini kita akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.